poin dari karya tulis ilmiah yang telah kami buat. Saya sebagai moderator, nama saya Tasya Putri Anastasia. Nama saya Muhammad Panul Dalam. Saya Rini Utami. Oke, baik. Untuk bab pertama akan dibacakan oleh Fahrul. Bullying merupakan fenomena sosial yang tidak hanya merugikan korban, tapi juga berdampak pada pelaku serta lingkungan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks pendidikan, bullying di sekolah menjadi salah satu masalah yang cukup serius dan mengkhawatirkan. Jika tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi siswa. Perundungan atau bullying dapat berupa agresi yang dilakukan oleh seorang atau kelompok. Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia, sekitar 1 dari 3 yang mengalami sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa bullying merupakan masalah global yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, terutama lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar dan berkembang. Pertama adalah fenomena bullying di sekolah. Di Indonesia, meskipun sudah ada berbagai kebijakan yang mengatur terkait bullying di sekolah, masalah ini masih sering terjadi. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah laporan bullying di sekolah-sekolah. Kasus bullying di Indonesia, baik yang terjadi di sekolah dasar, menengah maupun menengah atas, sering terjadi secara terbuka atau tersembunyi. Bentuk bullying yang terjadi juga sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, melibatkan pukulan, tendangan atau perusakan barang milik korban, hingga perundungan secara bebas seperti penghinaan, ejekan, atau perundungan berbasis gender dan ras. Lebih dari itu, dengan perundungan bullying juga terjadi melalui media sosial atau cyberbullying, di mana korban hina atau belajar lewat platform digital. Untuk yang bab 2, landasan teori akan dibacakan oleh saya. Bullying terhadap siswa itu sering terjadi di sekolah atau di lingkungan kita. Bullying apabila tidak ditindaklanjuti dengan cepat akan memakan korban. Untuk penyebab siswa atau siswi yang melakukan bullying biasanya itu karena mungkin mempunyai keluarga yang tidak sehat, lalu mempunyai kesehatan mental yang tidak bagus, lalu memiliki rasa emosional yang tinggi, lalu biasanya terbawa oleh lingkungan yang buruk, dan masih banyak beberapa faktor yang lainnya. Dan untuk dampak dari bullying tersendiri, biasanya untuk korban akan mengalami stres ya, lalu korban juga mentalnya akan terganggu, lalu fisiknya juga akan mudah sakit, lalu tingkat kepercayaan dirinya akan sangat berkurang sehingga korban tidak dapat percaya diri untuk tampil di depan. Lalu dampak jangka panjangnya, korban dapat mengalami trauma yang berat. Peran sekolah sebagai lembaga yang memiliki peran dalam masalah mencegah bullying dan melindungi para siswanya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menanggapi laporan siswa tentang bullying secara serius. Di sekolah Indonesia ada beberapa sekolah yang menganggap bahwa bullying itu menjadi hal yang tidak serius. Jadi sebagai guru ataupun dan sebagainya, para guru harus menganggap para bullying ini secara serius. Yang kedua adalah menyediakan waktu untuk konsultasi. Contohnya seperti guru BK. Guru BK dapat menangani siswa yang terkena bullying dengan cara menceritakan pengalaman yang sedang dialaminya. Yang ketiga adalah melibatkan orang tua. Guru memiliki wewenang untuk mendidik siswa di sekolah, sedangkan orang tua memiliki wewenang untuk mendidik anaknya di rumah. Dengan adanya keterlibatan antara guru dan orang tua dapat melaporkan masalah bullying ini kepada guru. Jadi saya akan membacakan soal mengenai pembahasan. Poin yang pertama, upaya sekolah dalam menerapkan program anti bullying yang efektif terbagi menjadi 3 poin. Poin A adalah program anti bullying dengan kolaborasi orang tua. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua menjadi dasar penting dalam upaya pencegahan bullying. Orang tua memiliki
pelatihan khusus untuk menjadi agen anti bullying. Poin C yaitu kerjasama dengan ahli psikologi. Melibatkan ahli psikologi dalam program anti bullying adalah langkah penting untuk memastikan penanganan yang tepat bagi korban dan pelaku bullying. Poin yang kedua yaitu pendampingan khusus bagi korban bullying. Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh sekolah dalam menangani kasus bullying adalah memberikan pendampingan khusus bagi korban. Pendampingan ini bisa dilakukan oleh wali kelas, guru bimbingan dan konseling, atau konselor sekolah yang memiliki pemahaman tentang penanganan trauma. Korban bullying seringkali mengalami dampak psikologis yang serius, seperti ketakutan, depresi, atau menurunnya rasa percaya diri. Dalam kasus yang parah, pendampingan ini dapat melibatkan orang tua dan ahli psikologi untuk memberikan dukungan lebih lanjut. Poin yang ketiga yaitu peran guru dalam mendeteksi kasus bullying. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mendeteksi kasus bullying karena mereka berinteraksi langsung dengan siswa setiap hari. Guru dapat mengamati perubahan perilaku atau tanda-tanda yang mencurigakan pada siswa. Guru yang memiliki kepedulian tinggi biasanya lebih tepat terhadap perubahan emosional atau sosial yang terjadi pada siswa, seperti menjadi pendiam, sering absen, atau menunjukkan penurunan prestasi akademik. Yang keempat, langkah konkret sekolah dalam mencegah dan menangani bullying. Untuk mencegah dan menangani bullying secara menyeluruh, sekolah perlu mengambil langkah konkret yang mencakup berbagai aspek. Pertama, pihak sekolah dapat membentuk kebijakan anti bullying yang jelas dan tegas, sehingga seluruh warga sekolah memahami sanksi dan konsekuensi dari tindakan bullying. Kedua, sekolah dapat menyediakan program edukasi mengenai bullying bagi seluruh siswa agar mereka memahami dampak negatif bullying dan merasa termotivasi untuk ikut mencegahnya. Sampai penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Aura. Menurut kalian bagaimana cara mengatasi bullying? Oke, Aura, di sini saya akan menjelaskan. Jadi pertanyaannya bagaimana untuk mengatasi bullying ya? Oke, dari yang kemarin kami cari tahu dari salah satu sumber yang ada di sekolah yaitu guru BK kita, dia menurut beliau untuk mengatasi bullying bisa seperti sekolah mengadakan tim anti bullying. Kebetulan di sekolah kita juga udah ada ya tim anti bullyingnya. Lalu juga menyediakan konselor seperti BK seperti itu untuk korban bercerita. Lalu dan juga kata Bu Dia kerjasama dengan orang tua untuk mengetahui korban karena sekolah tidak mengawasi siswanya selama 24 jam. Jadi untuk bantuan seperti di rumah tentang sikap korban seperti apa itu bisa dipantau oleh orang tua juga. Lalu mengatasinya jika sudah parah, kata Bu Dia kemarin, bisa dibawa ke psikolog, mengajukan psikolog dan diatasi dengan lebih dalam lagi mungkin ya. Mungkin seperti itu. Masih ada yang menanyakan lagi, Aura? Ada yang mau bertanya lagi? Instruksi bagaimana kalau misalnya korbannya dia tidak dekat dengan orang tuanya dan dia sudah melaporkan kepada gurunya tapi tanggapan gurunya tidak mendukung si korban, malah membiarkan si korban itu karena katanya tuh ini adalah cuma hal sepele saja, tapi kan itu berdampak pada si korban. Terus kalau menurut aku, kalau misalnya pihak sekolah nggak bisa mengatasi, maksudnya mereka acuh, mau nggak mau, walaupun kita nggak deket sama orang tua kita harus tetap ngaduin apa yang kita rasain. Karena maksudnya kita kalau punya masalah tuh harusnya nggak cerita ke orang lain dulu, tapi yang pertama harus kita ceritain tuh ke keluarga. Jadi mau kita deket atau enggak pun harusnya kita tetap cerita ke keluarga kita kalau kita dibully gitu misalnya, biar nanti dari pihak keluarga kita bisa nuntut langsung ke pihak sekolah. Untuk orang lagi ada yang mau bertanya? Pak, ini kan tentang bullying nih. Nah, jadi ada gak sih yang pembelajaran yang kalian dapat setelah kalian meneliti laporan ini? Jadi kalian bisa sharing ke kita apa pembelajaran yang kita dapat. Pembelajaran dari yang saya dapat adalah kita
tidak menurut takut terhadap pembulian, karena kalau kita semakin takut terhadap pembulian, maka kita akan semakin dibully oleh orang tersebut. Terus Jadi kita kita- juga harus berani speak up dan bicara ke pihak yang bersangkutan ya guys. Mau tidak mau kita harus berani dengan diri sendiri melawan ego. Dan juga kita jadi setelah meneliti ini kita memaham akan orang-orang yang ngebully juga tuh alasan-alasan mereka tuh kenapa sih mau ngebully. Ya biasanya seperti itu aja sih yang kita dapatkan dari penelitian kami. Udah, gak ada yang tanya lagi ya? Oke, kesimpulannya ya. Nah, jadi kesimpulannya dari peran sekolah dalam mengatasi bahaya bullying terhadap siswa, bullying itu dampaknya sangat besar pada korban. Korban memiliki cemas berlebih, sedih, sakit hati, marah, susah mengontrol emosi. Korban juga memiliki rasa trauma dan depresi juga. Sekolah memiliki tanggung jawab yang besar bagi guru yang menjadi orang tua kedua bagi siswanya, membutuhkan kesadaran dan upaya juga bersama keluarga, sekolah, masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati. Hendaknya merealisasikan melibatkan orang tua bisa berupa sesi sosialisasi, seminar atau diskusi. Bagi guru juga bisa bertanggap lebih penting dalam menangani korban bullying agar dalam bentuk kecil ataupun besar agar tidak terjadi korban lagi. Bagi guru BK juga hendaknya bisa bertanggung lebih juga atas kasus bullying yang ada di sekolah. Bagi siswa yang melihat teman sebaya yang menjadi korban bullying, bantu dengan cara aman, hendaknya contohnya seperti melaporkan kasus bullying tersebut ke pihak sekolah atau guru. Sekian penjelasan dari